tambahin lipstick gitu. Jadi ya udah ini aja, udah masuk ya. Belum selesai. Sekarang sesudah 25 tahun saya di TV presenter dulu, 6 tahun diminta untuk ngurusin digital. Title-nya kan keren, Chief Marketing Officer. Tapi nggak ngerti apa-apa tentang digital, nol besar gitu. Waktu itu belajar. Sekarang kan sebagai kalau YouTuber kan makin otentik, makin menarik. Namanya juga kece. Itu kan sininya juga kece itu. Keren ini. Si Opan ininya keren. Iya. Open nih. Halo teman, kita jumpa lagi bersama saya Aditya Griyadi, bekerja, berusaha hidup lebih berarti. Sebelum saya perkenalkan teman saya ini, sekarang saya berada di dapur suami istri Jalan Cikar Thomas 1 nomor 36 Kebayoran Baru. Sekali-sekali mampir sini. Teman kita hari ini adalah Pak Tiwi. Tiwi aja ya. Oke. Apa kabar Tiwi? Baik Mas, alhamdulillah. Halo semuanya. Apa kabar? Tiwi ini dulu sama saya pernah bekerja di satu kantor, saya manajer. Tiwi adalah... Maksudnya saya anak buahnya. Awalnya presenter, lalu dia mengembangkan karir di MNC Group sampai saat ini sebagai direktur. Kita tanya aja ya ceritanya bagaimana. Sekarang lagi sibuk apa nih di kantor maupun kegiatan sehari-hari? Tiwi ini punya channel namanya Traveling Diary, tapi sebelum ke sana kita tanya di kantornya dia sibuk apa dan gimana sih antara pekerjaan sehariannya dengan untuk channel YouTube-nya di Traveling Diary-nya yang dia kelola. Sekarang sesudah 25 tahun saya di TV. Waktu itu masuk presenter dulu ya, Dit ya. Presenter dulu 6 tahun. Terus tiba-tiba dipaksa loh ya. Dipaksa jadi orang sales. Terus diajarin A sampai Z-nya tuh sama Adit dan teman-teman senior waktu itu semuanya. Akhirnya berkarir jadi orang sales. Terakhir saya adalah direktur sales marketing 3 TV waktu di TV. Jadi sempat jadi direktur sales marketingnya GTV, waktu itu namanya Global TV. Balik jadi direktur sales marketingnya MNC TV yang memang rumah kedua saya. Terus waktu ada integrasi 3 TV, jadi direktur marketing 3 TV. Jadi integrasi 3 TV, RCTI, MNC TV, GTV. Terus sekarang diminta bantu untuk ngegedein MNC e-commerce gitu. Jadi sekarang saya jadi sales marketingnya ITV Mall. Itu bagian dari MNC e-commerce. Kalau sekarang yang lagi dikembangin namanya adalah Aladin Mall. Oke, TV udah berpengalaman lah di TV pada saat ini sampai pada hari ini. Ini ada pergeseran pemirsa nggak? Keren nggak bahasanya pemirsa? Ada pergeseran penonton pemirsa nggak antara penonton TV atau mereka harus menonton di channel-channel lain? Jadi kalau penetrasinya TV itu kan udah hampir 100% lah. Sebetulnya kalau datanya Roy Morgan gaya membawa data loh, itu udah 98% seluruh Indonesia. Apalagi kalau MNC itu kan penetrasi transmisinya tuh udah dari ujung ke ujung lah gitu. Nah, tapi internet sekarang tumbuhnya luar biasa deh. Jadi by data Q1 kemarin penetrasinya internet itu sekarang udah 75%. Sehingga dia udah susul-susulan sama TV. Pertanyaannya kan, apakah penonton televisinya itu hilang? Sebenarnya enggak juga, karena mereka split, jadi nggak single screen lagi. Banyak yang mencari kontennya TV, tapi tidak di televisinya. Tidak hanya di televisinya. Di televisinya aja masih luar biasa gitu. Tapi yang lainnya juga tumbuh, sehingga apa? Misalnya program-program TV itu oleh kami dicuplik 8-10 menit klip-klip gitu dipasang di YouTube. Penontonnya gila. Jadi memang dengan tumbuhnya internet itu penonton itu atau masyarakat mendapat pilihan menontonnya tuh mau di screen yang mana gitu, mau di televisinya kah atau mau di gadgetnya dia gitu. Tapi sebenarnya yang dia tonton tuh masih kontennya TV gitu. Ya. Tapi sekarang saya mau tanya, mengembangkan channel Traveling Diary ya. Jadi ceritanya
Kalau di TV itu kan udah 25 tahun ya, jadi bisa dibilang nggak ada yang nggak tahu lah gitu ya. Tapi begitu diminta untuk ngurusin digital, title-nya kan keren, Chief Marketing Officer gitu kan. Title-nya keren, tapi nggak ngerti apa-apa tentang digital, nol besar gitu. Jadi bisa belajar. waktu itu belajar semua gitu. Tapi kan saya nggak pernah ngejalanin sendiri gitu. Nah, akhirnya tergelitiklah untuk gimana caranya bisa belajar praktek. Kan setelah jadi presenter TV, lalu duduk di belakang meja sebagai direktur mengelola anak buah, lalu ketemu kamera lagi, itu gimana tuh mengejasnya? Sebenarnya kayak orang naik sepeda kali ya, sekali bisa naik sepeda kan, walaupun nggak ada kesempatan, nggak ada waktu buat naik sepeda, tapi kan nggak pernah lupa. Tapi ilmu MC ada ya? Ilmu MC ada dong pasti, ilmu MC ada. Bagaimana kita, kalau aku dulu kan senengnya tuh kalau MC gaya kan orang punya gaya berbeda-beda ya. Kalau saya senengnya tuh gayanya tuh kayak storytelling gitu. Jadi emang kayak ngajak orang dengerin cerita saya. Itu emang saya dari dulu senangnya begitu. Jadi itu yang saya bawa ke YouTube channel. Makanya namanya Traveling Diary. As if saya lagi ceritain dari perjalanan saya gitu. Bicara jadi MC, saya pengalaman juga, bukan pengalaman jadi MC, pengalaman bikin channel ini. Kita dikoreknya. Kita udah jaga mood baik, ketemu narasumber, moodnya narasumbernya yang nggak hancur. Kadang-kadang dua-duanya hancur. Nah itu gimana tuh mengelola mood kita? Kalau mood sebenarnya mungkin memang bawaan orang kali ya. Kalau setiap orang tuh punya karakter dasarnya itu introvert atau ekstrovert gitu ya. Kalau saya itu kan emang ekstrovert. Jadi rasanya dan orang sales yang udah 25 tahun di sales gitu kan. Jadi kita ngejudge ke orang itu tuh alhamdulillah ya udah given itu jadi ini kita gitu. Jadi gift kita gitu loh. Harus kita yang naikin moodnya, karena orang akan kebawa sama kita. Saya lebih senang ngobrol dengan TV zaman jadi presenter. Waktu jadi presenter itu pernah nggak sih mengalami hal-hal yang memalukan? Aduh gue salah nih, sampai gue malu nih, gue udah on air nih. Pernah nggak sih? Waktu itu tuh kebetulan aku tuh dapet programnya kan selalu live ya. Jadi namanya program live itu whatever happen ya happen gitu, nggak bisa diapa-apain ya. Kayak kalau taping kan bisa diedit-edit gitu kan. Jadi ya saya belajar untuk menjadi diri saya sendiri. Ketika melakukan kesalahan ya kita ini aja, ya emang itu kesalahan gitu. Pernah pas lagi nggak tahu lagi blank atau apa gitu, terus lagi kombrek kita kan biasanya tancap-tancap gitu ya. Terus ternyata udah masuk, saya masih in the middle of lagi tambahin lipstick gitu. Jadi udah ininya, udah masuk ya, belum selesai. Makanya just be yourself. Kalau gue sih dari dulu gitu deh. Waktu dulu sebagai announcer ya, presenter di TV itu mentornya siapa yang ngajarin TV pada saat itu? Waktu itu belajar, alhamdulillah masuk tuh banyak training dari TPI zaman itu. Terus juga yang senior waktu itu juga koordinator presenter waktu itu Mbak Susi tuh bos pertama saya. Halo Mbak Susi, itu ngajarin banyak hal. Setiap kali abis saya dulu diajarin pada saat training setiap kali pada saat siaran di rumah tuh ada dulu apa sih Betacam ya kan? Direkam. Selalu direkam, terus karena itu live kan, terus pas pulang manusia kan cepat lupanya. Jadi pas pulang saya bersih-bersih, yang pertama saya lakukan adalah saya nonton apa yang hasil siaran hari itu. Kita langsung bisa ngelihat, oh gini, oh nggak boleh matanya, oh gini, duduknya begini, terus kalimatnya apa yang lebih halus, lebih bisa mancing, lebih apa, itu kelihatan dari rekamannya gitu. Ya. Kalau di TV kan kita harus baku ya, sesuai dengan teori, sesuai dengan buku. Ada kaidahnya soalnya. Kalau sekarang kan sebagai YouTuber kan
makin otentik, makin menarik. Betul. Salah ya nggak apa-apa dong. Betul. Makanya sekarang lebih gampang lah kalau di YouTube ya. Tiwi kan dari berkarir dari saat dulu sampai sekarang, ada motivasi nggak untuk supaya saya tuh harus selalu maju? Sebetulnya agak personalnya ada cerita personal sedikit. Jadi pada saat menikah terus baru punya anak, baby masih Raihan waktu itu masih 40 hari, kebetulan suamiku Rudi itu punya kelainan bawaan yang baru ketahuan sesudah dia dewasa. Waktu itu kan umurnya berapa ya? 29 mungkin ya. Jantungnya bocor. Wah, lagi heboh-heboh banget. Terus harus ditambal, itu modelnya bypass. Kita bawa ke Singapura waktu itu. Keluar dari ruang operasi dengan kondisi 98 waktu itu hiruk pikuk yang chaos waktu itu keluar dari ruang operasi dia dengan segala selat, hidung, mulut, leher, infus di kaki, kateter, apalah segala macam gitu. Melihat suami saya begitu, saya punya anak 40 hari, langsung saya bertekad, saya nggak akan mungkin berhenti kerja, karena saya nggak pernah tahu Allah kasih kehidupan seperti apa saya sesudah itu, sementara saya sudah punya tanggung jawab. Nah dari situ, secapek apapun saya kerja, saya nggak pernah menyerah karena saya punya tanggung jawab gitu. Itu yang sebetulnya jadi motivasi saya adalah anak-anak saya gitu. Jadi harus bisa kasih yang terbaik buat anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang suami saya sehat, bisa menafkahi keluarga, artinya uang yang saya dapatkan itu bisa saya pergunakan untuk hal lainnya, membantu keluarga gitu ya. Jadi paling enggak jadi perempuan yang mandiri, menghasilkan uang. Nggak harus kerja sih kalau buat teman-teman di rumah, yang penting ada penghasilan dan kita menghasilkan uang sendiri ada di tangan gitu ya gitu. Wah, itu penuh dengan berkat sekali. Jadi motivasinya melihat keluarga dan anak-anak bagaimana untuk melangsungkan hidup hari ini dan ke depan. Betul. Yang penting kita usaha, karena kita tidak tahu apakah akan yang terjadi hari esok, lusa, atau nggak pernah tahu, karena itu semua rahasia Allah. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita, keluarga kita hari ini, minggu depan, bulan depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Betul. Dan Tuhan pasti merencanakan kehidupan yang baik, yang pasti akan baik pada akhirnya. Pasti. Kita cukup berdoa dan memohon aja. Dan usaha. Amin. Yang penting usaha, berdoa, dan ikhlas. Betul. Ya, sampai sekarang ini dengan segala perjalanan karir, pekerjaan TV, sampai mengembangkan channel Traveling Diary, channel YouTube-nya, itu udah merasa cukup atau ada lagi nggak sih pencapaian yang ingin dicapai TV untuk hari ini dan kedepannya? Rasanya sebelum umur kita disudahi gitu ya, kita masih akan terus hidup dan harus bertumbuh kalau menurut saya gitu. Jadi nggak boleh puas dengan apa yang kita sudah punya, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bersyukur sama apa yang kita punya. Hanya sampai menutup mata nanti, sampai waktunya kita menutup mata, kita harus punya punya manfaat untuk orang di sekeliling kita. Dalam hal ini kita harus terus bertumbuh dan menjadi manfaat untuk orang lain, gitu sih. Tapi dari semua masukan yang obrolan kita dengan TV, banyak sekali input yang saya dapat adalah kita harus bertransformasi untuk kehidupan pribadi kita masing-masing, bahwa kita harus mengupgrade diri kita sendiri dari kebiasaan lama, cara bekerja lama. Dengan era digital ini kita harus tetap berubah, harus mencari ilmu-ilmu baru agar kita tetap relevan di saat sekarang ini. Itu dari saya. Mungkin saya cukupi aja pembicaraan obrolan short saya kali ini dengan teman sahabat saya TV. Sampai jumpa untuk teman-teman kita selanjutnya. Salam. Thank you, Di.